Halo teman-teman, jadi balik lagi di channel Pembulu Emas. Kan kemarin kita udah ngebahas mengenai OHLC candle ya. Dan di video kali ini di part 2 kita bakal membahas mengenai SNR atau support dan resisten. Dan bagi kalian yang belum nonton video part 1 mengenai OHLC candle, diharapkan nonton itu dulu ya. Karena akan ada kaitannya dengan video yang akan kita bahas kali ini mengenai SNR. Oke, di materi kali ini kita bakal ngebahas SNR, Support and Resistance. Tapi daripada itu, SNR juga punya anak-anaknya nih. Ada SBR, ada RBS gitu. Jadi apa itu SBR? Apa itu RBS? Bakal kita bahas di sini. Oke, yang pertama mungkin kita bakal mengetahui basicnya dulu ya. Mengapa support dan resistance ini dapat terbentuk. Jadi, support dan resistance ini dapat terbentuk ketika kedua tipe harga saling bertemu dalam dua periode waktu yang berdekatan. Take notes ya. Ketika dua harga yang berbeda saling bertemu dalam dua periode waktu yang berdekatan. Contohnya gini, anggap satu candle ini candle 1 jam. Oke, misalkan ini jam 11, ini jam 12. Tadi apa? Ketika dua tipe candle yang berbeda saling bertemu. Di sini ada candle bearish, di sini ada candle bullish. Oke? Jadi, ketika candle bearish bertemu dengan candle bullish, maka terbentuklah harga support. Dan juga ketika candle bullish bertemu dengan candle bearish, maka terjadilah resistance. Paham ya? Jadi kita ulangi ya, support dan resisten terbentuk ketika ada dua tipe harga yang berbeda bertemu dalam dua periode waktu yang berdekatan. Oke? Dua tipe harganya itu ini bearish bullish, bullish bearish. Periode waktu yang berdekatannya itu adalah tergantung kalian memakai time frame berapa. Di sini contohnya 1 jam. Ini candle jam 11, ini candle jam 12. Oke? Ketika candle bearish bertemu dengan candle bullish, maka terjadilah support. Begitu pula dengan ketika candle bullish bertemu dengan candle bearish, maka terjadilah resisten. Oke, mungkin banyak dari kalian bertanya, mengapa support dan resistance ini menjadi teknikal dasar dalam trading. Jadi gini, support itu adalah batas bawah atau batas harga bawah sebuah produk. Resisten adalah batas harga atas sebuah produk. Jadi harga produk tersebut nggak mungkin lebih murah dari harga yang paling bawah ini, batas ini, dan juga nggak mungkin lebih mahal dari harga batas atas ini. Gitu ya, ulangi. Support adalah batas harga bawah. Resisten adalah batas harga atas. Jadi, suatu produk tidak mungkin lebih murah dari batas harga bawah ini atau support ini, dan juga tidak mahal dari batas harga atas ini atau resisten ini. Gitu ya. Ini contohnya nih. Di sini ada resisten awalnya. Oke? Dia turun lalu membentuk sebuah support. Di sini ada resisten, di sini ada support. Kemudian harga melanjutkan kenaikan lagi. Dan dia di sini mantul kan, turun lagi. Tadi apa? Ini tuh batas harga atas atau harga tertinggi gitu ya, atau resisten. Jadi ketika harga menyentuh harga ini, dia nggak bakal lebih mahal lagi. Dia nggak bakal lebih mahal dari si harga sebelumnya gitu. Makanya dia rejection di sini. Begitu pula dengan support, harganya itu nggak bakal lebih murah dari harga sebelumnya. Makanya dia di sini mantul, mantul dan kembali lagi ke atas gitu. Oke, jadi mungkin bakal kita mulai dengan mencari titik support dan juga titik resisten ya. Tadi cara nyari titik support gimana? Ketika candle bearish bertemu dengan candle bullish. Oke. Oke, di sini ada candle bearish, di sini ada candle bullish. Maka ini adalah support. Oke. Kita cari lagi. Di sini ada nih candle bearish bertemu dengan candle bullish. Maka ini adalah support. Kita cari lagi. Mana? Oh, ini candle bearish bertemu dengan candle bullish. Ini adalah support. Oke. Cari lagi. Bearish bullish, support. Cari lagi bearish bullish, support. Bearish bullish, support. Bearish bullish, support. Bearish bullish, support. Dan banyak banget nih ya kan supportnya. Lalu kita bakal nyari resisten sekarang. Tadi apa syaratnya? Ketika candle bullish bertemu dengan candle bearish. Bullish bearish. Resisten. Bullish bearish. Resisten. Bullish bearish. Resisten. Ini resisten. Ini resisten. Ini resisten. Ini resisten. Resisten.
resisten. Gila, banyak banget kan? Dan pasti kalian bakal bingung nih. Kita bakal pakai resisten yang mana nih? Kita bakal pakai support yang mana nih? Banyak banget. Maka dari itu, ada syarat-syarat tertentu ketika support dan resisten itu menjadi support dan resisten yang valid, yang kuat. Syarat yang pertama adalah terbentuknya candle engulfing. Apa sih maksudnya candle engulfing itu? Kan kemarin kita udah membahas mengenai OHLC, yang dimana ini adalah candle arah harga kan, ketika bodinya itu lebih besar daripada si wick. Di sini juga bodinya lebih besar daripada wick, gitu ya, lihat ya. Kalau kita belajar OHLC kemarin, makanya tonton dulu tuh video yang kemarin. Jadi gini, ini adalah candle arah harga, yang dimana candle arah harga bearish, sell, ya kan? Tapi dibalas lagi dengan candle arah harga bullish yang lebih besar daripada candle si bearish. Jadi ini arah harga dibalas arah harga lagi, ya kan? Yang dimana close-nya candle bullish ini, arah harga bullish ini tuh di atas high-nya candle bearish, maka terbentuklah candle engulfing gitu. Ketika candle bearish bertemu dengan candle bullish yang seperti ini, maka ini bullish engulfing. Begitu pula kebalikannya. Kalau candle bullish bertemu dengan candle bearish, maka ini bearish engulfing. Dan tipe candle engulfing ini tuh bisa dijadikan untuk konfirmasi. Makanya kenapa ini masuk ke syarat untuk menentukan SNR yang valid, SNR yang kuat gitu. Jadi nih ya, syarat yang pertama ya, terjadinya engulfing candle. Yang dimana candle yang pertama itu lebih kecil daripada candle yang kedua. Secara body gitu ya, jangan secara wick. Paham ya? Secara body, bukan secara wick. Oke? Syarat yang kedua adalah terjadinya multiple rejection pada area SNR tersebut. Apa sih multiple rejection itu? Contohnya gini, area kanan ini belum terjadi ya, baru di sini sampai sini aja gitu. Di sini harga membentuk support, lalu membentuk resisten, oke? Lalu harga turun, ya kan? Harga turun, dan di sini tadi kan ada support nih, ada support, lalu di sini dia mantul di sini. Maka di sini bisa dikatakan multiple rejection. Jadi multiple rejection itu adalah pemantulan pada harga kedua kalinya. Maka ini bisa dikatakan menjadi support kuat atau support valid, oke? Lalu harga bergerak naik, ya kan? Di sini ada resisten dan dia mantul di sini. Maka ini bisa dikatakan resisten valid karena terjadinya multiple rejection gitu ya. Lalu dia turun. Nah, ketika market mengarah ke support tadi nih, karena si support ini udah menjadi support yang kuat, support yang valid karena sudah terjadi multiple rejection, maka kita bisa entry mencari buy di sini. Gitu. Lalu katakan market beneran naik nih karena kita buy. Lalu dia ke area resisten ini. Ya kan? Maka kita bisa ambil sell. Karena tadi merupakan resisten yang valid karena terjadi rejection dua kali atau multiple rejection gitu ya. Jadi paham ya, syarat yang kedua untuk SNR valid atau SNR kuat adalah terjadinya multiple rejection pada level harga tersebut. Oke, paham ya? Semakin banyak rejection pada harga tersebut, maka bisa dikatakan harga tersebut sangat kuat gitu untuk melakukan rejection. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan break gitu. Yang bakal kita bahas nanti deh pokoknya. Oke, paham ya syarat yang kedua ya. Syarat yang ketiga adalah time frame. Jadi, semakin tinggi time frame, semakin valid SNR-nya. Time frame yang tinggi itu biasanya berapa? Kalau gue pribadi ya, time frame paling tinggi itu untuk minimalnya itu di 4 jam. Jadi dari 4 jam ke atas, kayak 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Jika di area time frame tersebut membentuk SNR, maka itu kuat banget tuh. Walaupun gak pasti sih sebenarnya. Cuma balik lagi, semakin tinggi time frame, semakin kuat SNR-nya. Paham ya untuk syarat-syaratnya ya. Langsung kita praktekin aja ya. Nyari garis-garis SNR dengan menggunakan syarat-syarat yang udah gua kasih tahu. Di sini ada candle bullish, di sini ada candle bearish. Dan terjadi bearish engulfing gitu kan. Karena candle bearishnya ini secara body lebih besar daripada candle bullish. Maka ini adalah resisten. Oke. Ini adalah resisten. Dan di sini ada candle bullish, ada candle bearish dan terjadi bearish engulfing ya. Maka ini adalah resisten. Maka udah multiple rejection nih, ya kan? Ini udah multiple rejection, maka ini bisa dikatakan valid resisten. Oke? Ini kan harga turun, nih. Ini candle close di sini.
kita tandain nih tadi resistennya, kita tandain harga berbalik ke atas. Nah, tadi kan di sini ada kita udah nandain ya garis resisten valid nih, ya kan? Kita udah nandain garis resisten valid, terus pas harga ke sini, oke? Kita bisa ambil sell dengan SL di sini. Sorry, dengan SL di sini di high sebelumnya, ya kan? Mungkin kita bakal ngambil 1/4 lah ya. RR ya. Nah, ini 1/4 dan kita dapat profit di sini. Gitu. Ya kan? Bearish engulfing, maka ini jadi resisten valid, oke? Dan kita take sell setelah terjadinya multiple rejection ini. Oke, kelar ya. Oke, ini ada contoh kedua ya. Kita bakal nyari support valid. Oke, di sini ada candle bearish, bullish dan terjadi bullish engulfing. Maka kita tandain dulu nih. Kita tandain dia naik lalu turun lagi dan ngebentuk bullish engulfing lagi dan terjadi multiple rejection di sini. Maka ini bisa dijadikan support valid. Jadi pas market naik lalu turun lagi, kita bisa cari sell di sini. Sebenarnya lebih baik kita nyari konfirmasi dengan teknikal lain. Cuma bisa juga dengan instant entry. Anggaplah kita pasang SL di high paling bawahnya ini di sini ya. Dan kita kena SL nih sekitar 70 pips di sini. Jadi gue mau ngasih tahu bahwa saya setiap teknikal itu punya kelemahan. Begitu pula dengan SNR ini. Jadi kelemahan SNR ini adalah bisa saja si candlenya ini itu melakukan false break. Jadi kayak gini. Kan harapan kita adalah begini kan. Pas kena dia langsung naik dulu. Tapi ternyata candlenya malah ke bawah dulu baru lanjut naik ke atas. Ini dinamakan false break. Jadi false break itu kayak ibaratnya kayak pura-pura ngebreak, ternyata hanya nyari SL kita doang dari lanjut naik gitu. Ini kelemahannya SNR tuh ini. Jadi balik lagi ya, tidak ada teknikal yang 100% itu perfect gitu. Semuanya punya kelemahan, semuanya punya kelebihan. Begitu pula dengan SNR ini. Ini salah satu contohnya, bisa melakukan false break. Tadi kan false break dan candle naik dan ternyata di sini candle balik lagi ke area support kita yang sebelumnya nih, ya kan ya? Kita tarik aja nih karena ini tadi masih merupakan support yang valid gitu, SNR yang valid karena terjadinya multiple rejection. Ini walaupun ini false break tapi tetap di sini terjadi engulfing nih. Di sini terjadi engulfing bullish yang dimana ini merupakan suatu rejection juga terhadap harga di sini. Gitu. Jadi pas harga ke atas, balik lagi ke area kita tadi, kita bisa entry lagi nih. Kita bisa entry buy di sini. Ya kan? Dengan memasang stop loss di sini. Tapi kan kita kena SL di sini nih ya. Karena masang stop loss di lower yang ini. Tapi karena ada low yang terbaru, maka kita pasang SL-nya di low yang terbaru ini. Dan mungkin dengan RR 1/4 kali ya. Dan ya, kita berhasil take profit di sini. Gitu. Jadi balik lagi ke syarat yang kedua, ketika SNR diuji lebih banyak dan melakukan pantulan lebih banyak atau multiple rejection, maka itu menjadi SNR yang valid. Oke, kita ulangi lagi. Jadi yang pertama, teknik SNR ini memiliki satu kelemahan, yaitu biasa melakukan false break seperti ini, atau tipuan, break tipuan. Lalu yang kedua, walaupun dia sudah melakukan false break, kita masih bisa menggunakan teknik support ini untuk entry selanjutnya. Jadi kan tadi false break, naik, ternyata balik lagi ke sini. Dan kita bisa melakukan entry lagi sesuai dengan support atau resisten yang terbentuk di sini, walaupun sudah melakukan false break. Gitu ya. Tadi kan kita habis membahas mengenai SNR ya. Di sini gue bakal ngejelasin mengenai SBR dan juga RWS. Oke, apa sih perbedaannya dengan SNR? Sebenarnya simpel aja gitu. Kita mulai dari SBR dulu aja kali ya. Jadi SBR itu adalah support become resistant, atau yang tadinya garis support itu menjadi garis resisten. Kenapa bisa seperti itu? Di sini gue langsung ada contohnya aja nih ya. Di sini ya, market turun, membentuk support, naik, lalu turun lagi, ya dua candle ini membentuk support, oke, support, dan ternyata dia break, break, bukan false break, lalu dia naik ke atas, nanjak ke atas, dan terjadi pemantulan di sini ya. Maka area yang tadinya menjadi support sekarang telah menjadi resisten, gitu ya. Area yang tadinya support menjadi resisten area, gitu. Makanya kenapa namanya support become resistant. Begitu pula dengan RBS atau resisten
become support. Tapi market naik, lalu membentuk resisten di sini, turun, lalu naik lagi, membentuk resisten di sini, turun, dan pada akhirnya dia berhasil ngebreak di sini. Bukan false break ya, pure break, oke? Pure break. Dari sini mantul di sini, mantul di garis resisten tadi, dan lanjut naik. Maka area ini menjadi support. Makanya tadinya area resisten ya, menjadi support. Makanya resisten become support, RBS. Ulangi sekali lagi. Market turun, membentuk support, naik dan turun lagi. Dia membentuk support, udah ada 2 support ya. Dan ternyata di break, bukan false break. Lalu market naik, retest di sini di area support sebelum ini yang di break, dan ternyata rejection di sini ya, mantul. Maka yang tadinya area support menjadi area resisten. Makanya support become resisten. Support yang menjadi resisten. Gitu ya. Market naik, membentuk resisten, turun, lalu naik lagi. Rejection di resisten sebelumnya sudah terbentuk. Turun, naik, dan ngebreak. Bukan false break, bener-bener ngebreak. Ngebreak si area resisten. Lalu turun, retest di sini, rejection di area resisten yang sebelumnya, dan lanjut naik. Maka area ini yang tadinya resisten menjadi area support. Makanya resisten become support. Resisten yang menjadi support. Gitu. Paham ya? Jadi kita langsung ngambil contohnya aja ya di TradingView. Bisa kita lihat di sini ada support dan terjadi beberapa kali rejection di sini, maka kita bisa tanda aja support ya kan. Tandain dulu aja panjang. Support ya kan, di sini rejection berkali-kali, market naik, lalu turun. Di sini ya break, tapi bukan false break nih, pure break. Candle bearish gede, lalu dia naik untuk retest dan lanjut turun. Maka ini menjadi support become resistant. Oke? Nih, contoh lainnya nih. Di sini ada support ya kan? Di sini juga ada support banyak banget nih support nih. Ya kan? Ntar gue tandain dulu. Di sini ada support, terus rejection lagi di sini, rejection lagi berkali-kali, ya kan? Dan akhirnya dia break di sini nih. Dia ngebreak, bukan false break, dia break. Lalu di sini retest dan dia beneran turun. Di sini retest, dia turun. Maka area ini yang tadinya support maka menjadi area resisten gitu. Kalau untuk contoh entry gimana nih? Misalkan nih, kan market udah 3 kali reject ya, 3 kali rejection. Di sini lu coba ngebuy dong pasti, ya kan? Iya gak sih? Kalau lu pada pasti bakal coba ngebuy. Dan ternyata SL kan di sini, misalkan SL lah. Nggak usah ngeliat RR, misalkan SL. Lalu langkah apa selanjutnya kita bakal lakukan? Ya karena tadi ini area support yang tadinya lu ngebuy dan sekarang menjadi area resisten gitu kan ya, support become resisten. Maka kebalikannya, sekarang lu bakal ngambil sell di sini. Gitu, lu bakal ngambil sell, entah berapa lah area suka-suka lu, dan lu bisa take profit gitu. Resisten di sini ya, resisten. Lalu market turun, lalu naik lagi. Di sini ada sedikit false break, lalu tetap menjadi rejection di sini. Maka ini sudah melengkapi syarat yang kedua, yaitu multiple rejection gitu kan. Maka ini menjadi SNR valid. Oke. Lalu kita tunggu market turun, lalu naik lagi di sini ya. Lalu market naik, di sini ada false break lagi. Tapi tetap rejection di area ini. Dan market turun, berhasil turun, tetap rejection di area resisten ini. Lalu naik, di sini dia break, turun. Di sini melakukan retest gitu. Di sini melakukan retest, dia melakukan retest dan lanjut kenaikan. Maka yang tadinya ini area resisten ya, area ini resisten menjadi area support sekarang karena sudah di break. Makanya resisten become support atau RBS gitu. Paham ya? Nge-aware kalian semua bahwasanya trading itu technical itu nggak ada yang 100% benar. Contohnya di sini nih. Di sini kan ada resisten nih, ya. Di sini ada resisten, rejection berkali-kali. Seketika dia break. Ya kan, dia break yang dimana harusnya ini menjadi area support karena resisten become support. Kalau kalian seorang scalper atau intraday ya mungkin bakal profit gitu. Karena di sini udah dapet
ya 50-60 pip. Tapi kalau kalian intraday dengan target TP yang tinggi, SL yang gede juga, maka bakal kena stop loss gitu. Karena kan ekspektasi kita ini resisten menjadi support ya kan. Harusnya langsung ke atas dan ternyata malah break lagi ke bawah. Maka tadinya yang ini RBS gitu, resisten become support ya, jadi support. Ketika di break, maka ini menjadi resisten lagi. Jadi ini hanyalah awareness gua ke kalian kalau technical itu tidak ada 100% yang profitable, nggak ada 100%. Semuanya itu ada kelemahannya. Makanya kita harus memanage resiko kita masing-masing. Oke, mungkin segitu aja kali ya mengenai SNR. Semoga kalian paham dan jika belum paham silahkan ulangi menonton video ini ya. Karena SNR itu merupakan teknikal paling basicnya gitu. Paling basicnya, paling dasarnya yang harus kalian pahami. Karena dengan teknikal ini aja kalian sudah bisa profitable gitu ke depannya. Dan jika kalian sudah paham, silahkan kalian backtest dan juga terapkan dalam trading plan kalian. Semoga berhasil. Good luck.